bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku channel pada hari ini, Senin tanggal 12 September 2022. Renungan kita hari ini dipersiapkan dan dibawakan oleh saudari kita, Suster Maria Magda PRR, yang saat ini sedang bertugas di Yogyakarta, dengan tema kerendahan hati mengalahkan gengsi dan ego, di mana tema ini terinspirasi dari Injil hari ini, Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Suster Maria Kamila, yang juga saat ini sedang bertugas di Yogyakarta. Untuk itu Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, mari kita siapkan diri untuk memulai dengan doa dan renungan hari ini dengan mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdang dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Syukur bagi-Mu Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami hingga saat ini. Engkau masih membuktikan cinta-Mu itu melalui nafas kehidupan yang masih kami rasakan. Syukur pula untuk hari baru dan semua pengalaman baik, suka duka yang akan Engkau anugerahkan bagi kami dalam seluruh hari ini. Kini ya Tuhan, kami telah bersatu sebagai satu saudara dan keluarga untuk meredakan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga apa yang akan kami renungkan bersama mampu menggugah hati dan batin kami, agar dari hari ke hari senantiasa menumbuhkan semangat kerendahan hati demi memuji dan memuliakan keagungan nama-Mu, sebab hanya Engkaulah yang pantas dimuliakan.
kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Tuhan hari ini terinspirasi dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Kata mereka kepadanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari pertama dalam mengawali satu pekan ke depan, kita disuguhkan dengan warta suci yang mengajak kita untuk belajar menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Saya mengajak kita sekalian untuk merenung bersama sejauh mana iman yang kita miliki akan Yesus Kristus yang setiap hari kita ikuti dan kita akui, dan sejauh mana semangat kerendahan hati yang sudah kita bangun dalam mewujud nyatakan cinta kita kepada Yesus melalui diri sesama kita. Mari kita menelusurinya dengan topik utama kita hari ini, yakni kerendahan hati mengalahkan gengsi dan ego diriku. Para sahabat yang terkasih, dalam Injil tadi kita sudah dengar bahwa seorang perwira yang sangat takut akan Allah dan sangat mengasihi orang Yahudi. Pastikan kita bertanya, kok dari mana kita tahu bahwa orang ini takut akan Allah dan juga cinta akan orang Yahudi sebagai sesamanya? Nah, mari kita lihat pada ayat yang kelima, bahwa ia mau menanggung pembangunan rumah ibadat dan hambanya yang sakit. Melalui tua-tua Yahudi, ia meminta agar Yesus datang untuk menyembuhkan hambanya. Anehnya perwira ini, ketika Yesus sudah mendekat, malah ia meminta sahabat-sahabatnya untuk melarang Yesus dan menghalanginya untuk tidak masuk sampai ke dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih, dapat kita bayangkan jika itu terjadi pada diri kita, dan kalau memang itu terjadi pada saya, pasti saya menjadi sangat berang. Bagaimana mungkin saya sudah berjuang untuk mendatangkan dia, lalu kau suruh orang untuk menghalangi dan melarang dia supaya jangan masuk?
Yesus punya banyak tugas dan banyak kegiatan lain yang harus dia kerjakan. Tetapi ia mau menyempatkan dirinya dan datang langsung ke rumah. Lalu hasilnya seperti ini. Karena siapapun pasti ada rasa jengkel dan marah. Dan tentu hal ini tidak sopan, kan? Nah, jangan panik dulu saudara dan saudari. Ternyata ini alasannya dan tentu sangat mengharukan. Para sahabat yang terkasih, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Bagaimana mungkin jika kita mengimani Yesus, namun perbuatan nyata tidak dapat kita tunjukkan, sama dengan tong kosong nyaring bunyinya. Maka supaya bunyinya jangan nyaring, mari kita mengisi tong-tong kosong ini dengan buah-buah kebajikan Kristiani, semangat kerendahan hati, dan pelayanan yang tulus kepada sesama kita. Sama halnya kita belajar dari iman perwira yang hari ini sungguh menggugah hati kita. Sebenarnya peristiwa ini mau mengajak kita untuk tahu bagaimana kita bersikap terhadap sesama sebagai bentuk atau wujud kehadiran Yesus yang nyata, serta berani meninggalkan ego dan gengsi kita dengan menjadi pribadi yang rendah hati sebagaimana yang dimiliki oleh perwira. Ia memiliki status sosial yang hebat, namun dia tidak menjadi angkuh. Perwira ini telah menjadi contoh tentang sikap rendah hati. Dia tidak merasa diri lebih baik dari orang lain. Ia menghormati Yesus dan mengasihi sesamanya dengan tulus. Mari kita memohon berkat dan bimbingan Roh Kudus untuk senantiasa memampukan kita agar mampu menjadi pengikut-pengikut Kristus yang baik di tengah dunia saat ini. Amin. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk menyampaikan doa permohonan kita. Ya Bapa, kami mendoakan mereka semua yang mengalami sakit, yang saat ini terbaring di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga dengan jamahan kasih-Mu mereka boleh mengalami penyembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mengalami kegoncangan dalam iman akan Dikau, semoga dengan perantaran doa-doa kami ini mereka boleh disadarkan dari segala kekilafan mereka dan boleh kembali pada jalan-Mu yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang sekeliling yang mengikuti permenungan online ini, semoga kita semua senantiasa dianugerahi dengan berkat surgawi, agar hari hidup kita senantiasa terarah kepada Yesus Kristus yang kita imani dan akui. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan semua doa permohonan kita, baik yang kita sudah ungkapkan maupun yang belum kita ungkapkan, dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kerendahan hati mengalahkan gengsi dan ego. Terima kasih Bapak, Ibu, dan para sahabat telah dengan setia bergabung bersama kami dalam doa dan permenungan kita hari ini. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap